Nah kali ini saya ingin langsung ibaratnya kan ada dari teman-teman aku sendiri yang menyembelih. Saya pingin tiba-tiba saya digituin gitu loh. Maksudnya itu tidak diterima sapinya. Jadi Mami boleh menjelaskan mungkin gimana ceritanya sama Pak RT? Iya, Pak RT gimana kronologis ceritanya nih? Iya, kan gini, kemarin itu kan aku memang beli sapinya itu di Brebes. Aku memang sengaja tidak memberikan alamat rumahku. Jadi aku minta sama merekanya untuk berhubungan sama Pak Ustadz yang ada dekat rumah di masjid. Aku bilang suruh titip sapinya ya Pak, sekaligus di list orang-orang yang ada di lingkungan tersebut siapa aja, karena yang sebelum-sebelumnya memang seperti itu. Nah nanti yang menyembelih kita gitu loh. Terus kemudian aku biasa kan aku sering kumpul sama teman-teman aku, teman-teman dari Pak Ganjar ceritanya. Nah kita nggak ada sebut nama Pak Ganjar, itu nggak ada. Terus kita itu nyampe di sana, kita mau ambil sapinya, tiba-tiba sapinya itu sama Pak RT-nya nggak diambil, nggak boleh diambil. Ngomongnya gini, kalau mau diambil ya silakan ambil sendiri, warga kita tidak butuh sapi katanya. Terus kita bilang, loh kenapa kata ART ini ya, ini versi Pak ART sama versi security dan versi para asisten aku dan juga anak-anak relawan itu. Kenapa Pak? Padahal kita tidak ada menyebutkan nama Pak Ganjar tuh, tidak ada sama sekali. Di situ tiba-tiba dia bilang, ya udah kalau karena kita sudah banyak apanya katanya Ji, sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging, jadi warga dari Lebak Bulus 2, RT 4, RW 6 tidak membutuhkan daging. Katanya bilang gitu. Terus lupa kita itu mau korban, lupa kita cuma minta listnya aja. Terus tiba-tiba ART aku bilang gini, ya udah kalau memang tidak mau bisa minta tolong Pak, sapinya maksudnya mau diangkut karena kan memang tidak ada tempat di situ Mas, diangkut di truknya itu loh. Mereka bilang pada nggak mau, warga-warganya pada nggak mau. Kamu nggak tahu ini siapa katanya, warga-warganya setempat, ada sebagian warganya. Ini Pak RT loh katanya, ini Pak RT katanya. Oh iya Pak RT, kami minta tolong, gampang lah nanti kita kasih uang rokok. Maksudnya untuk minta tolong naikin sapinya di truk gitu loh. Terus dijawab sama Pak RT-nya, kalau bisa aja sih dibantu, tapi harus bayar 100 juta gitu. Ngomongnya gitu. Tapi nada ngomongnya sambil bentak-bentak atau gimana? Iya sambil bentak-bentak. Kalau jam 7 tidak diambil sapinya, kita lepasin sapinya katanya gitu. Jam 7 malam kalau nggak diambil. Jadi kitanya bingung loh. Emang ada yang salah gitu loh. Kita itu kan minta di list orang-orangnya itu supaya apa? Karena banyak warga setempat tuh nyampe ke kita bahwa sembako tidak pernah nyampe kadang gitu loh, yang bertetangga yang deket itu tidak pernah nyampe. Makanya aku berinisiatif, bukan hanya tahun ini, tahun kemarin juga aku ngasih sendiri. Nah kebetulan tahun yang kemarin itu bukannya Idul Adha ya, Idul Fitri aku lagi habis operasi mata, jadi aku tidak door to door ke rumah-rumah, jadi aku titiplah sama Pak Ustadz. Nah tahun yang kemarinnya sebelumnya aku door to door. Begitupun sekarang aku rencananya pingin door to door, makanya aku minta list. Karena banyak warga dari Lebak Bulus itu yang mengadu kepada saya bahwa sembakonya tuh tidak sampai gitu loh Mami. Justru RT yang lain dapat gitu. Nih, tapi seperti apa sih? Itu arogan ya, bisa dibilang arogan, dan RT-nya lama atau gimana? Pak RT-nya itu orang lama dan arogan seperti itu atau gimana? Udah selama saya tinggal di situ Pak RT-nya ya itu. Tapi sebelumnya pernah kayak gini juga nggak? Saya sudah 3 tahun, 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Nah sebelumnya memang kalau misalkan urusan parkir, kadang ada mobil wartawan kadang di depan atau apa, kita itu selalu dapat teguran juga. Gak boleh parkir dan yang lain-lain lah. Kadang kita ada pengajian, sampai saya pun mau pengajian jadi nggak berani. Karena apa? Karena kalau misalkan mau ada pengajian, sampai untungnya tetangga saya ada yang baik. Jadi mereka itu kasih lahannya mereka untuk parkir, untuk orang-orang ya, untuk orang-orang banyak atau para tamu-tamu ya, kita tetap ada ngasih bagian. Nah kalau enggak, ada namanya pemuda Karang Iya itu, nah Karang Taruna itu pokoknya. Jadi kita harus bayar, itu nggak masalah lah. Cuman maksud saya itu Boyo jangan sadis kayak gitulah Pak. Mungkin Pak RT-nya kan mungkin orang mampu, tapi kan saya mau kasih warga gitu loh. Jangan hanya karena gara-gara beliaunya tidak menyembelihkan sapi, terus tiba-tiba seperti itu kata-katanya, sampai harus kita suruh bayar 100 juta. Akhirnya saya telepon polisi, kantor polisi, karena memang kan ini setiap tahun saya kasih gitu loh. Mungkin saya jangan sampai ini jadi salah paham dan jangan sampai ini jadi fitnah. Nah, karena apa? Karena di situ bukan hanya Pak RT-nya saja, ada beberapa warga yang ikutan emosi
di situ. Ya, gitu. Begini ya, kalau saya tonton tadi video pernyataannya Dewi Persik itu, ya saya terus terang aja kalau itu benar terjadi miris. Ya, kembali ke niatannya Dewi Persik adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu kan kita juga harus mendukung. Jadi apapun ceritanya, kalau benar seperti video itu RT tempat dia tinggal itu menolak dia mau berkurban, saya kira nggak pas. Ya. RT itu kalau kita mengacu ke peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 2018 itu udah jelas adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat, ya. Terus mitra pemerintah desa ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat. Dan itu tugasnya RT yang sebenarnya menurut Permendagri nomor 28 tahun 2018. Nah, kalau kembali ke situ, saya bicara dari sisi Permendagri ya, karena itu yang ada hubungan dengan aturan. Kalau kita cermati tadi yang saya sebutkan tadi itu, namanya RT adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat yang terendah. Ya hendaknya sebagai RT harus bijak menyikapinya seperti apa. Apalagi niatnya adalah untuk ibadah. Ya tinggal dijawab saja dengan bijak sebenarnya. Kalau memang Dewi Persik betul sebagai warganya dia, ya tentu sesuai dengan peraturan Permendagri tadi itu ya apapun ceritanya harus diakomodir. Tidak ada alasan untuk tidak mengakomodir. Tapi saya nggak ngerti kenapa kalau itu benar RT-nya menolak itu. Saya kira perlu teman-teman mempertanyakan langsung dengan Pak RT-nya sehingga ada perimbangan ya informasi yang diterima, jangan sepihak. Jadi sebagai RT menurut saya hendaknya berperilaku juga memposisikan sebagai orang tua yang dituakan di situ, dan dia harus menampung semua aspirasi daripada warganya apapun ceritanya, apalagi niatannya ibadah. Saya kira nggak elok kalau tidak ada titik temu ya, itu saya kira. Rencana mau ketemu nggak sama Pak RT? Tadi Pak Ustadznya bilang sama ART saya, bilangnya begini, pagi ini kita tunggu ya di masjid. Kamu sampaikan sama bos kamu, penting katanya gitu. Maksud saya kok nggak sopan banget ya? Harusnya kan tanya kira-kira ada jadwal nggak? Kan saya pagi kan kerja, saya nggak bukan pengangguran Pak. Apa ada waktu nggak bisa ketemu? Makanya saya langsung jawab ke ART saya, kamu bilang dari ibu ketemunya di lurahan aja. Karena saya niatnya mau lapor ke kelurahan aja. Sayang lah kalau ada miskomunikasi di situ. Dugaan saya sih miskomunikasi. Kenapa? Ya nggak boleh lah kita kait-kaitkan dengan yang lain lah. Murni ini kan adalah tujuannya mulia, kegiatan ibadah. RT-nya saya kira duduk bersama aja sama Dewi Persiknya seperti apa sih, supaya tidak ada sumbatan informasi. Dan kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Apapun ceritanya kan warga dengan orang tua, dengan RT adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan.